Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Hain dan rekan saya Ayonufus. Kita ke informasi selanjutnya. Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, warga mengangkut jenazah di tengah derasnya arus banjir. Terjadi sebanyak 3 kali dalam tahun ini, banjir juga merusak dan menghanyutkan rumah warga. Beginilah upaya warga mengangkut jenazah seraya menerjang banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Jenazah ditandu dengan menggunakan bambu dari Desa Wara, Kecamatan Malangke, ke Desa Salulemo, Kecamatan Bayebunta yang berjarak 4 km. Pihak keluarga sepakat untuk memakamkan jenazah di rumah anak almarhum karena sebagian besar daratan di desa mereka terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Rongkong yang menjadi banjir langganan selama puluhan tahun terakhir. Banyaknya material pasir membuat aliran sungai dangkal hingga meluap ke pemukiman penduduk. Pada tahun 2023, banjir ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Sejumlah rumah warga juga rusak dan hanyut tersapu derasnya arus. Warga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membantu mereka. Pada saat ini kami kena bencana seperti ini, kami harapkan kepada pemerintah untuk memberikan solusinya bagi kami sebagai kena dampak banjir ini. Hingga kini banjir mengepung 3 desa di Luwu Utara, masing-masing Desa Wara dan Desa Cening di Kecamatan Malangke Barat, sementara di Kecamatan Bayebunta Selatan banjir mengepung Desa Lembang-Lembang. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. 3 warga Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur tergeletak di pinggir jalan akibat luka senjata tajam. Penusukan pria tersebut dipicu dari masalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur semakin memanas. 3 warga yang salah satunya adalah calon kepala desa menjadi korban pembacokan di Jalan Halim Perdana Kusuma. Menurut keterangan saksi, peristiwa penyerangan terjadi saat ketiga korban kembali dari kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Ketiga korban bersama para pendukung Pilkades dari Desa Bator baru saja melakukan protes di depan kantor dinas yang menangani pelaksanaan Pilkades tersebut. Pelaku kemudian menghadang mobil korban dan menyerang ketiganya dengan senjata tajam. Korban berapa? Korban 3 orang. Ada yang meninggal? Itu nanti aja ya. Warga mana warga dan? Warga Kelambi semua. Semua. Bator nak? Ya. Hingga kini polisi masih mencari keberadaan pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 orang korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan. Pemakaman dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sembilan korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemakaman dilakukan oleh tim SAR gabungan, jenazah dikubur di 2 lubang untuk laki-laki dan perempuan. 6 korban berjenis laki-laki, sementara 3 korban berjenis perempuan. Sementara 1 korban lain atas nama Paryanto, warga Jawa Barat, sudah diambil pihak keluarga. Pemakaman dilakukan dengan menggunakan peti dengan diberi tanda jika sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan atau diambil pihak keluarga. Kepala Desa Balun menerima serah terima jenazah korban dari pihak kepolisian. Itu memang yang belum teridentifikasi ya, asal dan namanya Pak ya. Ya. Ini dimakamkan di area TPU pemakaman Desa Balun. Berarti untuk korban yang pertama kali ditemukan sudah diambil? Dibawa sama keluarganya. Memang sudah dibawa ya. Karena ini kan nunggu barangkali nanti dari pihak keluarga untuk mencari, yang penting kita berarti sudah. Yang penting ininya posisinya jelas itu. Proses pencarian korban akan dilanjutkan bersamaan dengan pemeriksaan pelaku. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Masih dari informasi yang sama, pemirsa, korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang kembali teridentifikasi. Korban pasangan suami istri asal Kabupaten Pesawaran, Lampung, hilang kontak dengan keluarga sejak 1 tahun lalu. Sudah lebih 1 tahun lamanya, Irsat dan Wahyu Treningsi, pasangan suami istri asal Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, meninggalkan kampung halaman. Sejak itu pula,
Pasutri dengan 2 anak ini hilang kontak dengan keluarga. Keduanya pamit pergi ke Pulau Jawa untuk memberikan pelatihan kerajinan kain tapis. Namun sejak meninggalkan rumah, keluarga justru tidak bisa lagi menghubungi keduanya. Meski berbagai cara sudah dilakukan untuk mencari keduanya, namun nasib Irsad dan istri bak hilang di telan bumi. Hingga keluarganya akhirnya mendapatkan kabar, keduanya menjadi korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Mbah Slamet. Pamit kerja, gitu kan. Katanya dia di sini mengusaha tapis, bordir. Di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah. Jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya. Cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Pemerintah desa memastikan kedua warganya jadi korban pembunuhan berantai Tohari alias Mbah Slamet. Pihaknya tengah berkoordinasi untuk memulangkan jenazah kedua korban. Tapi barusan saja telepon bahwa beliau udah memastikan ini benar karena beliau dapat kabar dari Polda dari sana mengatakan bahwa ini benar warga saya, si Arsad, dan dia juga agar mau memantau pengurusan pemulangan. Dari 12 korban pembunuhan berantai Mbah Slamet, sejauh ini sudah 3 orang teridentifikasi. Selain pasangan suami istri Arsad beserta istri, korban Parianto lebih dulu dikenali dan sudah dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Pesawaran Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Slamet Tohari alias Mbah Slamet mengelabui para korbannya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Dengan alasan ritual, ia menyuruh para korban meminum cairan yang dicampur dengan jenis racun potasium. Polisi mengungkapkan fakta baru terkait kasus pembunuhan yang dilakukan dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku dapat menggandakan uang 50 juta rupiah milik korbannya menjadi 6 miliar rupiah. Sementara saat ditagih, ia menyuruh korbannya minum cairan yang dicampur dengan racun jenis potasium, bagian dari ritual pengganda uang. Begitu ditagih, dia gelap mata dengan pakai modus operandi yang semacam itu. Jadi sudah ditagih kepepet, dia diundang, diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat, nanti uangnya akan tergandakan. Padahal begitu diminum dia sudah lemas. Mbah Slamet awalnya mengaku telah membunuh 5 orang di TKP yang sama. Namun faktanya, polisi menemukan 12 jasad, di mana di setiap lubangnya terdapat botol yang diduga bekas cairan racun. Sementara dari hasil identifikasi tim Disaster Victim Investigation atau DVI tidak menemukan unsur kekerasan. Polisi pun menyimpulkan penyebab kematian 12 korban ialah mati lemas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, anak berkonflik dengan hukum AG dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat David Ozora. Menurut Kajari Jakarta Selatan, tuntutan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang meringankan, salah satunya AG yang masih muda. Jaksa menuntut anak berkonflik dengan hukum AG 4 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar tertutup, jaksa menilai teman wanita dari Mario Dandi melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarif Sulaiman menyebut tuntutan jaksa dikeluarkan berdasarkan pertimbangan. Salah satu hal yang memberatkan adalah membuat David Ozora mengalami luka berat. Ya, contohnya kalau hal yang meringankan karena dia anak, ya, dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki badannya, ya, dengan masa depan yang masih panjang, salah satunya. Oke, cukup, saja. Yang lain? Pak, ada tuntutan denda tidak, Pak? Kalau di KUHP tidak ada denda, tidak ada KUHP. Jadi pasal 355 ayat 1 KUHP tidak ada denda. Sementara kuasa hukum AG berharap bisa mendapat keadilan atas kasus yang menjerat AG tersebut. Kita pasti berharap yang terbaik bagi anak dan pastinya keadilan untuk semua. Kami juga sangat kooperatif, teman-teman juga melihat prosesnya, kami selalu sampaikan sebagaimana yang harus kami sampaikan. Jadi kita berharap keadilan untuk semua, termasuk untuk anak AG dan anak David. Terkait tuntutan jaksa ini, pihak AG akan menyampaikan nota pembelaan, sementara sidang putusan akan digelar terbuka, namun terdakwa tidak akan dihadirkan di dalam sidang. Dari Jakarta, Ismalia, iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara menangis saat membacakan nota pembelaan dalam sidang kasus peredaran narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa. Dodi membacakan pledoi berjudul "Tidak ada kejujuran yang sia-sia". Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan pledoi yang dilaksanakan di ruang sidang utama Muhtar Kusuma Atmaja. Selain terdakwa Dodi, ada terdakwa Linda Pujiastuti dan Kompol Kasranto juga akan menyampaikan nota pembelaannya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara kembali jalani sidang lanjutan kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidangnya kali ini, Dodi mengaku tidak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan sebagai seorang terdakwa yang menanti vonis hakim. Menurut Dodi, apa yang dialaminya saat ini sebagai terdakwa kasus peredaran narkoba dengan tuntutan 20 tahun penjara sangat berat. Saya sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang tadinya saya pikir sebagai titik cerah membangun hari yang lebih baik, tempat di mana saya sangat mencintai kota itu, tempat di mana saya berani menegakkan undang-undang, bahkan saya kritis dari tipologi Polres Bukit Tinggi menjadi Polres Bukit Tinggi. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apakah saya rela merusak karir dan pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba sekarang? Saya tegaskan tidak mungkin. Ini terjadi karena kemampuan saya untuk menghandle pasar takut yang betul-betul besar kepada pimpinan yang menggunakan saya, yaitu Dirjen Teddy Minahasa. Pada waktu itu saya akhirnya ditakdirkan untuk lebih memahami dan menerima terkait. Dalam kasus ini, tersangka utama Teddy Minahasa dituntut hukuman mati karena dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Mereka terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Kesehatan membuka suara terkait viralnya pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak. Pihaknya tak menafikan adanya pengobatan alternatif itu, namun demikian harus dibarengi dengan empiris dan penelitian ilmiah. Pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak tengah digandrungi masyarakat. Aksinya yang viral karena disebut bisa menyembuhkan sejumlah penyakit, membuat warga berbondong-bondong melakukan pengobatan ke Ida Dayak. Terbaru, Ida Dayak yang rencananya akan mengadakan pengobatan alternatif di kawasan Ciledug, Depok, Jawa Barat terpaksa batal karena terlalu banyaknya warga yang datang. Pembatalan ini menimbulkan kekecewaan warga hingga terjadi kericuhan. Pengobatan patah tulang yang dilakukan Ida Dayak mendapat perhatian dari dokter spesialis tulang, salah satunya Dr. Ferdiansah Mahyudin. Ia menjelaskan patah tulang itu akan sembuh dengan sendirinya, tapi apakah akan kembali sesuai fungsinya atau tidak. Jadi dia akan sembuh. Saya bilang sembuh tulangnya. Cuma apakah bentuknya kembali, dan kedua apakah fungsinya kembali seperti sedia kala. Itu yang kita jadi concernnya kita. Dan patah tulang itu beda sama anak-anak, antara anak-anak sama dewasa loh ya. Kalau pada anak-anak cepat sekali sembuhnya, ya 1-2 bulan sudah sembuh. Kalau pada dewasa lebih kurang 3 bulan. Terkait viralnya pengobatan Ida Dayak, Kementerian Kesehatan akan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Sosial. Kemenkes akan membagi tenaga penyehat tradisional berdasarkan modalitas, yaitu keterampilan ramuan dan campuran. Kemenkes juga tidak menafikan adanya pengobatan alternatif di Indonesia, namun demikian harus dibarengi dengan adanya penelitian ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga berebut sembako yang dibagikan Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selain itu, pemirsa, berebut sembako murah juga terjadi saat Bazar Pasar Murah Ramadan di Gelanggang Olahraga Cengkareng, Jakarta Barat.
Ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan paket sembako yang dibagikan gratis oleh Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Kendati nyaris ricuh, namun situasi bisa dikendalikan petugas Pas Pampres. Sejumlah warga mengaku senang meski harus berdesakan dan terinjak-injak saat rebutan sembako. Selain dapat bantuan sembako gratis, mereka juga bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Senang banget bisa salaman sama Pak Jokowi. Cuman keinginan saya nggak bisa foto karena saking ramainya. Itu apa sih Bu yang dikasih Bu? Sembako berupa beras, minyak sayur, gula, teh, sama biskuit. Biskuit ya? Ngebantu nggak Bu buat Ibu? Alhamdulillah kebantu sekali. Terima kasih Pak Jokowi. Saling dorong dan berdesakan juga mewarnai bazar pasar murah Ramadan di gelanggang olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Kementerian Perdagangan membuka 13 gerai yang menjual sembako murah. Untuk harga daging dijual seharga Rp89.000 per kilogram, sedangkan harga di pasaran saat ini mencapai Rp135.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng minyak kita pada bazar ini dijual seharga Rp14.000 per liter, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp16.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan merupakan silaturahmi sekaligus safari partai untuk membahas isu strategis kenegaraan. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo, Haritanu Sudibyo, menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Silaturahmi sekaligus kegiatan safari Partai Perindo telah lama direncanakan hingga bisa terrealisasi di kediaman Prabowo hari ini. Kita tetap bersahabat, kita bersaing dengan santun, dengan ramah, dengan tekad bahwa apapun langkah politik kita, tujuannya adalah hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Hanya itu tujuan kita. Itu juga saya yakin tujuannya Mas Hari dan kawan-kawan dari Perindo. Itu juga tujuan kami dan itu yang saya sampaikan berkali-kali bahwa saya yakin bahwa kawan-kawan di partai-partai lain juga punya keinginan untuk berbakti kepada bangsa dan rakyat. Karena itu hendaknya kehidupan politik kita, hendaknya demokrasi kita jangan kita harus meniru demokrasi negara lain atau politiknya negara lain. Kita harus punya ciri khas kita sendiri dan ciri khas kita harusnya adalah kekeluargaan dan kerukunan. Perlu check and balance, perlu kritik, tapi dalam suasana kekeluargaan. Kami, pimpinan Partai Perindo dapat diterima dengan baik di sini. Itu merupakan suatu kehormatan bagi kami semua dari Partai Perindo. Sebagaimana disampaikan oleh beliau, memang benar yang dibicarakan seperti yang disampaikan beliau. Di samping juga kami tadi memperkenalkan pimpinan-pimpinan dari Partai Perindo yang tentunya banyak wajah-wajah baru. Di mana belakangan ini memang terjadi pemekaran di organisasi. Jadi saya rasa itu yang ingin saya tambahkan. Samping penekanan, ya tadi bicara diskusi,
terkait dengan penjajakan bagaimana bisa bekerja sama secara politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Dalam kunjungannya, Haritanu Sudibyo didampingi 15 pengurus Perindo. Partai Perindo kedepannya akan terus aktif melakukan penjajakan untuk membangun Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Nata Arman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. MNC Peduli memberikan bantuan perlengkapan belajar ke Taman Baca di pinggir kali Kota Semarang. Kehadiran MNC Peduli pemirsa melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa untuk meningkatkan literasi masyarakat dimulai dari dini. Beginilah kebahagiaan anak-anak yang setiap hari belajar di Taman Baca Inpirli atau indahnya pinggir kali di RT 02 RW 08 Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat yang dulu kumuh disulap pengelolanya menjadi taman bunga serta perpustakaan sebagai tempat belajar anak-anak. Di sini anak-anak tidak hanya belajar, tapi mereka juga berlatih menari tarian tradisional dan bernyanyi bersama. Bantuan penjenengan ini bisa meningkatkan mereka anak-anak itu bisa bangkit, bisa belajar di sini. Wifi sudah ada, meningkatkan pendidikan sambil membantu pendidikan di sekolah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli hadir di Taman Baca memberikan bantuan perlengkapan belajar berupa meja, alat tulis, hingga pulsa huruf. Bantuan itu untuk meningkatkan literasi sekaligus pendorong semangat belajar anak-anak. Jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Sangat mengapresiasi sekali untuk bantuan dari MNC Peduli yang telah juga memberikan kontribusinya untuk Taman Baca Inpirli ini, yang semula taman ini adalah pinggiran kali yang tidak terawat. MNC Peduli berharap dari indahnya pinggir kali bisa mengembangkan kemampuan dan kreativitas anak dan mencetak generasi cerdas anak bangsa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, haru menyelimuti pertemuan ibu dan bayinya setelah 2 bulan terpisah akibat gempa yang mengguncang Turki dan juga Suriah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.